Halo guys, sobat-sobat yang cerdik sekalian, jumpa lagi dengan Om Bagus di sini. Jadi memang video gue yang cukup terkenal, cukup banyak yang nonton, itu termasuk jurusan-jurusan yang paling gampang dapat kerja. Masih banyak lagi yang bertanya part 2 dari video itu, dan kali ini gue akan membahas jurusan-jurusan apa aja sih dari rumpun sains dan teknologi yang paling gampang cari kerja. Memang sih yang namanya jurusan saintek itu cenderung punya keahlian yang lebih khusus ketimbang jurusan sosial, yang sebenarnya keahliannya itu tidak sespesifik jurusan-jurusan yang sifatnya teknis ya. Oke, sebelum kita mulai video kali ini, di channel ini gue biasa bahas soal konten edukasi, keuangan personal, dan juga psikologi positif. Buat kalian yang merasa cocok dengan konten-konten macam ini, jangan lupa buat subscribe channel ini. Dan juga buat kalian yang suka sama video ini dan merasa video ini cocok buat teman kalian, yang pertama like dulu videonya, dan kemudian share video ini ke teman kalian yang membutuhkan ya. Oke, memang ya jurusan sains dan teknologi itu lebih punya citra yang baik kalau dalam sisi pengangguran ya. Jadi memang jurusan sains dan teknologi itu seburuk-buruknya lulusan, mereka itu tetaplah orang-orang yang bisa menyelesaikan pendidikan yang mayoritas dikuasai ilmu-ilmu eksakta seperti matematika, fisika, kimia, biologi. Tapi kenyataannya memang ya jurusan itu tidak diciptakan setara. Dan di sini memang dalam rumpun sains teknologi yang secara citra penyerapan itu memang lebih bagus, ada kok jurusan-jurusan yang memang itu lebih gampang diterima kerja ya. Daripada kelamaan ngomongin, kita langsung aja mulai urutannya dari yang bagus ke yang bagus banget. Yang pertama adalah jurusan teknik elektro. Teknik elektro adalah jurusan gue sendiri. Biarpun gue di sini tidak mau play favorite, tapi kenyataannya jurusan teknik elektro itu termasuk jurusan teknik yang tak lekang zaman ya. Jadi orang teknik elektro itu dari mengerjakan kelistrikan, mengerjakan telekomunikasi, sinyal-sinyal, sampai mengerjakan infrastruktur teknologi informasi. Jadi memang orang teknik elektro itu dari zaman dunia ini cuma ada listrik sampai zaman dunia ini dipenuhi oleh e-commerce, itu tetap yang namanya teknik elektro itu orang-orangnya masih memiliki tempat di dunia kerja. Itulah yang membuat lulusan teknik elektro ini dibutuhkan di banyak perusahaan. Biarpun nggak semua perusahaan butuh orang teknik, mereka akan ada beberapa yang mengoutsourcekan atau memvendorkan. Tapi untuk perusahaan yang istilahnya cukup besar atau apalagi perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang manufaktur, itu pasti akan membutuhkan orang teknik setidaknya untuk mengurusi teknologinya atau mengurusi kelistrikannya. Jadi memang jurusan teknik elektro ini bukan tanpa alasan bisa masuk ke list ini di nomor awal ya, biarpun memang tidak sebaik jurusan-jurusan yang selanjutnya akan gue bahas. Oke, selanjutnya adalah jurusan fisioterapi. Jadi jurusan fisioterapi ini sesuai namanya itu lebih ke terapi fisik atas suatu cedera yang diderita oleh seseorang atau istilahnya pasien. Nah, di sini jurusan fisioterapi ini memang masih tidak seperti kedokteran ya. Jadi memang pengetahuan tentang fisioterapi ini masih belum besar. Tapi kenyataannya kebutuhan fisioterapi di negara kita ini memang makin kesini semakin meningkat. Biarpun masih banyak orang yang lebih suka pijet ketimbang ke fisioterapis, tapi kenyataannya memang masih ada lahan untuk lulusan fisioterapis. Apalagi jurusan fisioterapi ini lulusannya di Indonesia itu kan tidak banyak ya, sehingga masih ada balance antara jumlah lulusan dan jumlah tempat yang mempekerjakan lulusan fisioterapi ini. Jadi bahkan ada juga beberapa orang yang memang saking inginnya kuliah fisioterapi yang berkualitas, mereka sampai kuliah di luar negeri. Dan di Indonesia tentu saja memang masih terserap dengan baik ya. Biarpun memang kalau kita ngomong secara strata ya tidak sekuat lulusan kedokteran, tapi kenyataannya sebagai jurusan medis, lulusan fisioterapi ini masih masuk sebagai jurusan yang sangat baik penyerapannya, dan teman-teman bisa mempertimbangkan ke fisioterapi ini. Biarpun jumlah kampus yang menyediakan jurusan fisioterapi ini tidak besar ya, dan belum banyak kampus-kampus yang memang benar-benar besar itu menyediakan jurusan sarjana fisioterapi. Selanjutnya adalah jurusan sains data. Jadi memang jurusan sains data ini merupakan strata yang cukup tinggi untuk teman-teman yang memang ada di bidang teknologi, dan memang sains data ini merupakan gabungan antara matematika, statistika, bisnis, dan juga informatika. Memang lulusan sains data ini itu memiliki tendensi punya keahlian khusus lebih tinggi ketimbang jurusan informatika, di mana jurusan informatika itu termasuk jurusan yang sangat besar penganggurannya karena banyak lulusan informatika yang mereka lulus tanpa skill. Tapi kalau untuk data science ini pelajarannya memang jauh lebih sulit ketimbang informatika. Biarpun kalau dibilang dibandingkan dengan jurusan statistika atau matematika, yang lulusan sains data ini tidak sesulit mereka. Cuman bedanya lulusan statistika, matematika, dan juga data science ini
ya lulusan sains data itu lebih fit in, lebih mudah diserap di dunia kerja tanpa harus training tambahan. Ya, lulusan sains data ini secara kalian agak bagus, mereka juga memiliki pemahaman dasar terkait bisnis. Ya pun ya, kenyataannya tidak banyak kampus besar Indonesia yang menyediakan kuliah jurusan sains data. Setahu gue itu baru IPB, dan memang banyak swasta ya, dan banyak kami yang mau berjalur di sains data ini mengambil kuliahnya saat ini ya di statistika dengan tambahan training. Tapi sih kenyataannya kalau teman-teman berani mengambil resiko untuk tidak mengejar kampus yang jenahnya nomor 1 atau nomor 2 di Indonesia, mengejar strata sains data untuk menjadi seorang data scientist itu memang cukup memiliki prospek jangka pendek yang besar ya, karena untuk saat ini memang lulusan sains data itu memang dibutuhkan dan penggajiannya masih besar sampai sekarang, karena gue sendiri setuju atas pemahaman bahwa data itu adalah minyaknya era digital, sehingga kalau masalah penggajian lulusan sains data ini nggak kalah dengan lulusan perminyakan. Itu alasannya ya karena memang sedikit yang menguasai sains data dibandingkan lulusan atau orang-orang memiliki keahlian sains data. Biarpun perlu teman-teman notes bahwa seorang data scientist itu tidak harus lulusan sains data, bahkan bisa lulusan planologi, bisa lulusan teknik mesin, memiliki kompetensi untuk menjadi data scientist dan akhirnya mereka menjadi seorang data scientist. Selanjutnya adalah teknik komputer. Jadi teknik komputer itu adalah anak dari teknik elektro yang fokus kepada hardware komputer. Biarpun begitu, mereka juga memiliki pemahaman dasar terkait software komputer karena memang mereka secara harafiah adalah mereka yang sah dalam hal tentang komputer. Cuman bedanya kalau orang teknik komputer ini punya pemahaman hardware dibandingkan jurusan-jurusan komputer lain yang lebih berkutat antara pengelolaan sistem atau pengelolaan perangkat lunaknya. Dan di sini sistem komputer itu mengelola komputer secara sistem holistik termasuk perangkat keras. Di sini juga teman-teman sistem komputer ini memiliki gelar sebagai orang teknik, bisa diakui sebagai seorang insinyur karena mereka sarjana teknik, beda dengan saudaranya informatika yang sarjana komputer atau sistem informasi yang lebih memiliki bau-bau sosial ekonomi ketimbang keteknikan. Di sini teman-teman lulusan teknik komputer itu memiliki keunggulan karena bisa mengambil dua dunia, mengambil dunia teknik elektro boleh, mengambil dunia informatika juga bisa asal punya keahliannya, karena memang di sisi software itu tidak butuh ijazah, lebih butuh keahlian. Jadi memang di sini bisa mengambil dua dunia. Ini mirip dengan jurusan teknologi informasi, tapi untuk teknik komputer ini memang lebih dikenal dengan teknologi informasi yang lebih diidentikan informatika. Menurut kenyataannya tidak ya. Jadi di sini teknik komputer itu bisa menjadi opsi buat kalian yang memiliki kebingungan mau ngambil hardware atau software karena bisa mengambil yang terbaik di antara dua dunia. Sebagian nilai tambah juga biasanya kalau perusahaan yang butuh komputer system engineer yang mengelola secara dedicated sistemnya itu biasanya ya perusahaan-perusahaan besar yang punya komputer sistem yang dedicated, misalkan Microsoft, misalkan Oracle, bahkan Apple. Nggak ada perusahaan-perusahaan kecil yang membutuhkan komputer system engineer secara dedicated. Biasanya mereka hanya butuh software engineer, network engineer aja bahkan sulit mereka biasanya mau vendor kan. Kalau komputer system engineer ini memiliki kesempatan pekerjaan yang bisa dibilang paling luas dibandingkan dengan jurusan komputer lain. Selanjutnya adalah jurusan pertanian. Jadi jurusan pertanian itu merupakan jurusan yang memang dari dulu sampai sekarang masih evergreen, di mana setiap ada orang yang masih makan, orang pertanian memang masih ada kemungkinan bekerja. Biarpun ada yang arahnya tidak untuk pakan, misalnya nih untuk kebun sawit, tapi tetap mayoritas itu tanaman atau pertanian tujuannya untuk pangan. Sehingga memang untuk jurusan pertanian itu kalau teman-teman mau bekerja inline sebenarnya tidak sulit ya. Cuma permasalahannya jurusan pertanian itu biarpun mereka mudah mencari pekerjaan, nyatanya jurusan pertanian itu penggajiannya standarnya itu cukup memusingkan ya. Tapi kalau kita kali ini bicara mencari kerja, ya pertanian itu termasuk dan terhitung yang mudah cari kerja. Biarpun begitu, pertanian adalah industri rakyat, dimana kalau industri rakyat itu ya teman-teman tidak bisa mengambil margin keuntungan yang besar karena memang bukan industri atau bukan bisnis besar yang menjadi pelanggan dari industri pertanian. Di sini teman-teman kalau memang teman-teman butuh yang resikonya tidak besar atau menganggur, pertanian itu bisa menjadi opsi. Tapi kalau teman-teman mencari yang gajinya bagus, lebih baik dipikirkan ulang. Tapi kalau kita bicara yang mudah mencari pekerjaan, iya jurusan pertanian termasuk di sini. Selanjutnya adalah jurusan farmasi. Jurusan farmasi ini juga termasuk jurusan yang sangat mudah mencari pekerjaan. Biarpun gua sangat sering kontradiksi dengan jurusan farmasi ini di video-video gua yang ada sebelumnya, antara mereka secara kuliah itu memang luar biasa sulit, antara mereka itu kalau bekerja itu stresnya tinggi, antara mereka kalau di dunia kerja yang tidak sertifikasi apoteker itu masalah ekonomi mereka agak sulit ya, apa bisa bekerja di bawah standar UMR.
Namun pun begitu, yang namanya lulusan farmasi ini, apalagi sudah memiliki gelar sebagai profesi apoteker, itu punya kesempatan karir yang memang luar biasa mudah terserapnya. Biarpun untuk standar penggajian itu mereka yang masih standar-standar aja ya, bukan yang besar. Itu kita bicara untuk yang apoteker. Kalau yang tidak apoteker, memang standar penggajiannya ada melelahkan ya untuk penggajian yang berlaku saat ini untuk lulusan apoteker ini. Karena memang industri kesehatan, khususnya untuk mereka yang belum menjadi pegawai negeri sipil, itu memang agak kurang baik ya untuk penggajiannya. Tapi kalau kita bicara secara umum masalah penyerapan dan seberapa mudah mereka diserap di dunia kerja, ya jurusan farmasi ini termasuk yang mudah diserap. Selanjutnya kita bahas lagi jurusan kesehatan yang satu ini adalah keperawatan. Perawatan ini merupakan salah satu profesi medis yang kebutuhannya paling banyak di industri medis. Biarpun begitu, lulusannya juga banyak ya untuk keperawatan ini. Tapi ya teman-teman juga harus tahu ya, kalau lulusan keperawatan ini memang karir idamannya menjadi PNS. Tapi kalau teman-teman tidak menjadi PNS, teman-teman tidak pilih cari kerja, bekerja menjadi lulusan perawat itu sebenarnya mudah. Kalau yang tidak passion, yang tidak ingin bekerja menjadi perawat, tapi lulusan perawat akhirnya menganggur, itu tidak menjadi pokok bahasan di video kali ini. Jadi kalau pilih-pilih itu salah Anda sendiri, bukan salah jurusan keperawatan. Karena yang namanya perawat itu memang ya pasti jumlahnya lebih besar dari dokter, jumlahnya lebih besar daripada tenaga farmasi, dan mereka hampir ada di semua instalasi kesehatan. Bahkan di klinik pribadi pun seorang dokter itu pasti punya perawat seenggaknya satu. Sehingga untuk lulusan keperawatan ini ya sebenarnya kalau kita ngomong dari kerja secara logika ya mudah dari kerja. Kita juga perlu memahami lulusan keperawatan dari sekolah tinggi ilmu kesehatan itu ya cukup banyak ya, tapi kebutuhannya memang banyak. Ini masih balance sebenarnya untuk berapa mudah lulusan keperawatan ini mencari pekerjaan. Bahkan masih banyak juga loh lulusan keperawatan yang belum profesi nurse bekerja sebagai perawat, karena memang yang penting pemberi kerja ini mau menerima saja kan. Oke, selanjutnya adalah mastermind dari kesehatan, yaitu kedokteran dan juga kedokteran gigi. Jadi mereka ini memang jurusan yang kalau gua ngomong dari dulu sampai sekarang, jurusan yang sangat dihormati dan sangat terserap dengan baik. Teman-teman dengan lulusan jurusan kedokteran dan kedokteran gigi, biarpun keduanya ini jurusan yang berbeda, tapi kenyataannya keduanya punya prospek yang tidak terlalu beda jauh. Biarpun kenyataannya untuk yang sifatnya lulusan menjadi dokter atau dokter gigi, memang secara umum lebih bagus dokter umumnya ya, karena memang jumlah formasi dokter umum lebih besar dari formasi dokter gigi. Tapi ya keduanya ada plus minusnya ya. Dokter umum kuliahnya lebih lama dan dokter gigi spesialisnya apalagi lebih lama dari dokter gigi. Tapi secara prospek kalau sudah cukup lama sebenarnya nggak beda-beda jauh. Masalah penghasilan, masalah penyerapan, keduanya ini memang bisa dibilang bagus, dan nggak ada yang nanya lah masalah strata sosial, strata ekonomi dari lulusan kedokteran atau kedokteran gigi. Mereka tersohor, terpandang memang kalau bicaranya belum spesialis ya ekonominya biasa-biasa aja. Tapi kalau sudah spesialis memang ada alasan kenapa mereka dipandang kok kayaknya kaya, kok kayaknya sukses. Penghasilan mereka tuh bagus, dan kalau sudah spesialis apalagi mereka itu kan kalau mau kerja tinggal pilih aja rumah sakit yang kira-kira ada klinik atau instalasi spesialisasi mereka. Jadi memang bukan tanpa alasan jurusan kedokteran dan kedokteran gigi ini ada di list yang mudah mencari pekerjaan untuk sainteknya. Oke, yang paling mudah adalah jurusan teknik sipil. Jadi teknik sipil seperti yang gua bahas juga di berbagai video, khususnya yang bersama arsitek, seorang lulusan sipil itu bisa memberikan paket lengkap dalam membuat bangunan. Mereka bisa mencari tukang, mereka bisa menggambarkan desain bangunan, mereka bisa mencari material, mereka istilahnya bisa memberikan paket di mana kalian ketemu lulusan sipil, rumah jadi, nggak usah mikir yang lain. Jadi secara strata terbawahnya untuk pekerja sipil, yaitu bangunan residensial, itu mereka sangat mudah menyerap lulusan teknik sipil. Biarpun memang lulusan teknik sipil itu inginnya bekerja tidak hanya sekedar membuat rumah tapak satu lantai saja, terus saja mereka inginnya membuat kilang minyak, inginnya membuat pembangkit listrik, inginnya membuat gedung pencahar langit. Tapi ya memang kenyataannya kalau mereka tidak selektif, sebenarnya lulusan teknik sipil itu sangat mudah untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Kalau teman-teman introvert biasanya lebih tekun, dan disitu bisa mendaftar di bidang engineering perusahaan yang lebih besar. Kalau teman-teman lebih ke arah extrovert, biasanya lebih mudah menjual dirinya untuk mendapatkan proyek-proyek kecil ataupun proyek-proyek yang dengan skala lebih besar, bisa juga di kantor. Adalah memang alasan-alasan yang kuat, jurusan yang sangat mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Oke, kita sampai di ujung video kali ini. Buat kalian yang masih ada pertanyaan, jangan malu-malu tulis aja di komentar. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa buat like, share video ini, dan juga subscribe channel ini. Buat kalian yang merasa tidak cocok dengan video ini karena ada jurusan yang kalian anggap harusnya masuk, kalau nggak suka silahkan dislike aja, gue nggak masalah. Buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, gue ucapin terima kasih, dan see you in the next video. Bye bye.